warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, baik ya semuanya. Udah lama nih kita nggak jumpa di kelas ini ya. Dari Ibu pun baru ngajar di kelas berapa sekarang? Oh, kelas 4, kelas 11 ya? Oh ya, oke. Jurusan IPA. Oh, oke, jurusan IPA. Gimana nih selama 2 tahun ini kita belajarnya selalu online ya? Belajarnya semuanya online di rumah, dan baru 2 hari kayak pertemuan kedua di sekolah ini ya sekarang ya. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Ayu Sundari. Kalian bisa panggil Ibu Indah, bisa Ibu Ayu juga boleh ya. Oke, sekarang di absen dulu ya. Oh iya, ketua kelasnya siapa nih? Oh, bagus. Oke. Di sini muridnya ada berapa? Oh, 30 siswa. Oke, baik. Ini kan udah lama nih ya kalian belajar di rumah, belajar online. Enak gak menurut kalian tuh belajar online di rumah? Gimana? Kurang? Iya, ibu juga kadang males nih belajar online di rumah. Kadang ibu lagi nerangin, semua kameranya pada off, jadi nggak masuk pelajaran apa yang ibu berikan. Belum tentu kalian dengar, kalian amati. Dan di pertemuan kedua ini ibu akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Kan kalian udah 2 tahun nih belajar di rumah, pasti masih berasa malas-malesannya ya, masih berasa malas pengen belajar di rumah. Ibu ingin memotivasi kalian nih sekarang dengan materi yang akan ibu bacakan, cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, diperhatikan dulu ya semuanya. Kalau perlu dicatat atau mau diperhatikan aja, disimak juga tidak apa-apa. Oke. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Ada yang tahu gimana caranya? Oke, baik. Macam-macam ya cara meningkatinya ya. Oke, ibu bahas lebih lanjut lagi. Pengertian motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Jadi peran guru, peran orang tua itu sangat penting untuk memotivasi belajar siswa, mau di rumah atau maupun di sekolah. Contohnya kalau misalkan di sekolah nih, gimana sih caranya meningkatkan motivasi siswa agar mau belajar gitu loh, lebih giat belajarnya, lebih giat ke sekolahnya. Misal kita bisa membangun suasana kelas itu menjadi lebih baik, menjadi lebih senang, agar pembawaan materinya, agar pembawaan pembelajaran dalam satu waktu bisa menyenangkan, dan sehingga siswanya termotivasi. Pengen banget nih belajar tentang misalkan ilmu pengetahuan atau apa gitu. Semua tergantung pembawaan, betul, pembawaan gurunya. Oke. Selanjutnya, tujuan dari belajar adalah untuk tumbuh. Dan maaf ya, karena proyektor kita nggak ada, jadi ibu hanya menggunakan laptop. Untuk tumbuh dan akal kita berbeda dari tubuh kita, bisa terus tumbuh selama kita hidup. Dari tujuan belajar kita adalah untuk tumbuh, agar jiwa kita terus bertumbuh dan terus berkembang menjadi lebih baik, agar kita termotivasi, supaya agar kita mencapai cita-cita kitanya. Untuk lebih gampang nih, kalau kita nggak belajar, kita nggak termotivasi untuk belajar dan giat belajar nih, kita nggak akan serius-serius untuk belajar, bodo amatan, nantinya kita akan susah untuk mencapai cita-cita kita. Oke, 5 cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Lalu yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Jadi buat tugas yang kalian senang, jadi gurunya tuh
senang gitu, muridnya itu senang dengan guru tersebut dan dengan pelajaran tersebut. Ciptakan suasana kelas yang kondusif seperti yang tadi Ibu pertama kali bilang. Cara untuk membuat nyaman siswa, untuk membuat motivasi siswa untuk belajar, kita harus sebagai guru menciptakan namanya apa? Iya, suasana kelas yang kondusif dan tidak tegang-tegang banget ya kalau belajar ya, terutama sama Ibu. Libatkan, terus yang terakhir nih, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Jadi sebagai seorang guru itu harus melibatkan dirinya, membantu siswanya untuk mencapai keberhasilan. Semisal kalau misalkan siswanya ada yang nggak paham, jangan kita marahin, tapi kita arahkan kayak gini loh caranya gitu. Di sini sih ada peta sukses belajar, tapi Ibu nggak ada, karena nggak ada proyektor, jadi nanti Ibu share materinya di grup kelas kalian ya. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama, melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Jadi, kalau misalkan kita pakai metode itu terus, kayak misalkan metodenya dengan bermain terus, itu akan membuat siswanya bosan. Jadi kita harus membuat variasi-variasi baru untuk kayak pertemuan ini kita menggunakan metode ini, pertemuan ini kita metode ini, agar kalau misalkan itu siswanya tidak bosan dengan memperhatikan Ibu. Oke, yang pertama kan tadi metode kegiatan yang beragam ya. Jadi kalau misalkan metodenya itu aja pasti kalian bosan. Banyak sih contoh-contohnya, ada banyak lah, ada simulasi, studi kasus, presentasi. Kayak misalkan minggu ini Ibu presentasi nih, minggu depan Ibu akan ngebahas tentang studi kasus itu, jadi nggak terlalu bosan nantinya kalian. Oke, yang kedua, jadikanlah siswa peserta yang aktif. Jadi kalian semuanya harus aktif nih. Gimana sih caranya? Pada usia muda sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan berkreasi, menulis, bertualang, mendesain, menciptakan sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadikan siswa peserta yang pasif di kelas, karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keingintahuannya. Jadi siapa yang di sini yang sering jalan-jalan, sering berkreasi? Gunakan metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi, menyelesaikan suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sanggup dilakukan oleh siswa. Jadi kalian harus berpikir dulu nih, gimana sih caranya nyelesain tugas Bu Indah ini gitu. Semoga kalian termotivasi. Ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka, sehingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. Apa sih tujuan belajar itu gitu kan. Tenang, kalau tugas dari guru BK itu nggak akan susah-susah ya teman-teman. Yang terakhir, yang keempat sekarang ya, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman, tidak mendikte dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya. Jadi nggak terus-terusan Ibu Indah kasih tahu nih untuk diktein terus. Nanti kalian bosan kalau ibunya bacain tanpa Ibu ngasih penjelasan nih, kayak Ibu baca tapi nggak Ibu kasih penjelasan, pasti kalian bosan. Di sini, apabila siswa belajar di suatu kelas yang menghargai dan menghormati mereka dan tidak hanya memandang kemampuan akademis mereka, maka mereka cenderung terdorong untuk terus mengikuti prosesnya belajar. Jadi hanya mengikuti tanpa merasakan kehangatan, kebahagiaan di dalam kelas. Yang terakhir deh, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar. Mengajar dengan hanya terpaku pada hasil ujian atau tugas, buatlah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya, terus pantau perkembangan mereka.
Jadi nggak terus-terusan ibu guru-guru itu ngasih tugas terpaku kayak misalkan kalian lulus nanti dilihat dari nilai akhirnya aja, dari nilai UASnya aja. Sebenarnya tidak boleh kayak gitu ya. Kayak pasti siswa-siswa banyak nih yang protes, ih gue udah ikut ujian tiap minggu ngerjain tugas tapi yang dilihat cuma nilai akhirnya doang. Itu tidak dapat memotivasi siswa ya untuk mengejar nilai-nilai. Ada motivasinya dariku. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Bagus kan kata-kata ibu? Ya, ibu juga ambil dari internet nih. Jadi nggak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan. Sukses dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Jadi kalau misalkan kalian nantinya ingin mencapai cita-cita kalian terus kalian gagal, udah coba gagal lagi, udah kok coba gagal lagi, kalian jangan pernah putus asa. Jadi dari kegagalan itu kita jadi belajar nih di mana letak kesalahan kita, di mana kekurangan kita. Jadi yang kita perbaiki, kalau misalkan kesalahan aku di bidang A nih, kesalahan saya di bidang A, berarti untuk percobaan kedua nantinya harus diperbaiki dulu nih yang A dan dipertahankan yang B, yang C itu harus dipertahankan. Tuh, sukses juga dapat terjadi karena persiapan. Jadi untuk menggapai kesuksesan, menggapai cita-cita harus dipersiapkan nih dari sekarang. Jangan mentang-mentang aku masih kelas 2 ini, masih kelas 11, masih ada setahun lagi untuk mempersiapkan cita-citanya. Gak boleh kayak gitu teman-teman. Semuanya harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Kalau kalian belum mempersiapkan, mungkin dari detik ini, dari jam ini kalian harus mempersiapkan. Kedepannya akan kayak gimana, kedepannya apa jalan yang kalian ambil, itu harus kalian persiapkan. Oke, ini aja yang ibu sampaikan materi kali ini nih dalam motivasi pembelajaran kali ini. Semoga kalian termotivasi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, tadi awal belum ibu absen ya, sekarang ibu absen di akhir, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, bagus, ada Bayu, ada Bu. Oke, lengkap. Hari ini ada 30 siswa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ibu. Kalau emang ada yang belum paham, bisa masuk ke ruangan ibu, nggak usah takut. Di ruangan BK itu tidak menyeramkan teman-teman. Malah kalau kalian punya keluh kesah, punya masalah, kalian datang ke ibu, kalian curhat ke ibu, pasti ibu bantu menyelesaikannya. Ibu kasih motivasi dan mendorong kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ibu memang tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kalian, tapi ibu bisa membantu dalam masukan, karena setiap hidup itu harus kita perlu masukan. Ibu pun kalau ada masalah butuh bantuan, butuh masukan, pasti mintanya ke keluarga ibu atau ke teman-teman ibu. Jadi hidup itu kita saling berdampingan, tidak sendiri-sendiri aja. Oke, karena jamnya masih ada, boleh dipersilahkan yang mau tanya gimana sih caranya agar saya termotivasi untuk belajar nih Bu gitu. Pertama, motivasi yang kalau dulu ya ibu waktu zaman sekolah, motivasi ibu mau belajar karena ibu mau cepet-cepet lulus nih, mau dapat nilai yang bagus agar nantinya kalau ibu di perguruan tinggi bisa dapat jurusan yang ibu inginkan gitu. Kayak misalkan kita punya pasangan nih, mungkin di sini ada yang saling cinlok ya, mungkin kan ibu nggak tahu. Itu juga bisa memotivasi belajar kita. Ada lagi? Udah, itu aja, sekiranya cukup. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga kalian termotivasi. Sampai ketemu di pekan depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.